Wong Kalang atau orang Kalang. Orang Kalang dianggap mempunyai adat kebiasaan yang tidak sama dengan adat kebiasaan orang Jawa pada umumnya. Wong Kalang yang merupakan komunitas masyarakat kuno di Pulau Jawa, telah berkembang dan berdiaspora di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Kediaman mereka sama saja dengan rumah-rumah tetangga-tetangga mereka yang mengaku sebagai orang Jawa asli. Ia melanjutkan, baik dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga maupun di dalam keluarga. Orang Kalang mementingkan kawin-mawin dengan sesama orang Kalang atau dalam istilah antropologi disebut sebagai endogami kelompok, imbuhnya. Mereka juga sering mengadakan pertemuan minimal 3 bulan sekali sesama orang Kalang dari berbagai daerah. Organisasi kekerabatan yang berpangkal ke satu nenek moyang bersama yang dikenali. Aturan endogami kelompok dalam masyarakat Kalang masih cukup kuat. Anggota kalangan, sebutan kelompok Kalang, yang kawin dengan orang di luar kelompok, konon akan dikeluarkan dari kelompok kalangan. Istri dan anak-anak mereka tidak diakui sebagai orang Kalang, baik oleh orang-orang kalangan sendiri maupun oleh tetangga orang Jawa lainnya. Adat kebiasaan untuk menikah dengan sesama orang Kalang tampaknya merupakan ciri utama yang diketahui secara umum oleh orang Jawa lainnya Dari kisah di atas, terdapat satu cerita dari versi Tutur Pitutur, yang dimana cerita tersebut dihubungkan dengan kisah percintaan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Mari simak ceritanya. Cerita bermula dari perang yang berkepanjangan antara kerajaan Doho dan Pengging, di mana Doho dipimpin oleh Ratu Boko seorang dari kaum raksasa, dan Pengging dipimpin oleh Prabu Damarmaya, ayahanda Bandung Bondowoso. Ratu Boko yang mengamuk di medan perang. Tidak satu pun yang bisa menandinginya. Kerajaan Pengging tersudutkan, semua senopatinya tidak mampu mengatasi amukan Ratu Boko. Akhirnya Prabu Damarmaya mengutus anaknya Bandung Bondowoso untuk berangkat ke medan perang menghadapi Ratu Boko. Singkat cerita, Ratu Boko tewas di tangan Bandung Bondowoso. Kerajaan Pengging menang, dan sebagaimana aturan pada zaman dulu, pemenang berhak atas semua wilayah dan seluruh seisi kerajaan yang dikalahkan. Bandung melihat putri yang sangat cantik di kerajaan Boko, yaitu Roro Jonggrang. Pada akhirnya Roro Jonggrang dibawa ke salah satu kadipaten Pengging untuk dipersunting. Walaupun dalam benak Roro Jonggrang, dia tidak sudi untuk dibawa dan dipersunting. Tapi semua sudah merupakan aturan perang, bahwa yang kalah harus menuruti. Setelah beberapa bulan berlalu, lambat laun, Roro Jonggrang pun mulai mencintai Bandung. Mereka bermadu, bermesraan di Kadipaten Pengging. Namun kabar ini didengar oleh ayahanda Bandung, Prabu Damarmaya. Akhirnya Bandung dipanggil ke Pengging oleh Prabu Damarmaya. Bandung mulai berpamitan dengan istrinya Roro Jonggrang, dan berencana meninggalkan Roro Jonggrang untuk sementara waktu. Namun Roro Jonggrang menolak dan mendesak supaya diikut sertakan menghadap Prabu Damarmaya, karena dia menganggap bahwa dirinya putri Pengging, yang merupakan istri sah dari Bandung. Bandung pun tidak dapat menolak. Singkat cerita, sampai Bandung dan Roro Jonggrang di Pengging. Sebelum menghadap ke ayahandanya, Bandung berpesan untuk tinggal di ruangan kamar Bandung. Di Ajeng, sementara kamu tinggallah di sini dulu. Setelah saya berbicara dengan Romo, barulah di Ajeng bisa bertemu dengan Romo. Bandung pun mulai berjalan ke ruangan ayahandanya. Romo, saya datang, ucap Bandung. Prabu Damarmaya dengan wajah yang marah. Bandung, kamu itu seorang pangeran, penerusku, yang harus bisa menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di Pengging. Tapi kenapa kamu malah membawa musuh ke dalam kerajaan Pengging? Maksud Romo, jawab Bandung. Iya, putri yang kamu bawa adalah putri dari Ratu Boko, yang suatu saat bisa menyerang kita. Sekarang, kembalikan dia ke Boko. Tanpa disadari oleh Bandung, diam-diam Roro Jonggrang mengikuti dan telah mendengar semua pembicaraan Bandung dan Prabu Damarmaya. Roro Jonggrang pun menangis dan kabur dari istana Pengging. Kembali ke pembicaraan Bandung dan ayahandanya. Sembah nuwun saya Romo, saya tidak dapat mengembalikan Jonggrang ke Boko. Karena sekarang dia sudah mengandung,
darah daging saya, darah Romo. Prabu Damarmaya marah. Keparat, Bandung. Kamu itu pangeran tapi kelakuanmu seperti anjing. Seiring dengan ucapan tersebut, Bandung berubah menjadi seekor anjing. Duh, jagat Dewa Batoro, gercah bagus anakku. Ayah, minta maaf, sambil menangis, bersabarlah Ngger, ayah akan bertapa dan berdoa supaya kamu dikembalikan seperti sedia kala. Kembali ke pelarian Roro Jonggrang. Jonggrang dengan segala kesedihannya, berjalan dan berlari, hingga sampailah dia di salah satu telatah Doho. Jonggrang tidak berani kembali ke istana Doho, karena takut sekaligus malu. Jonggrang tinggal di desa yang dihuni oleh warga Kalang. Singkat cerita, Jonggrang dirawat oleh Mbok Denok, dan berganti nama menjadi Cunduk Manik. Beberapa bulan kemudian, kehamilan Cunduk Manik mulai membesar, oleh sebab tidak perbolehkan keluar oleh Mbok Denok. Ditakutkan Cunduk Manik diusir dari desa. Pada suatu hari, Mbok Denok ingin pergi ke pasar, dan meninggalkan Cunduk sendiri. Selang beberapa waktu, ketika Cunduk yang sedang menenun kain, teropong yang buai menenun jatuh. Cunduk pun sangat susah untuk menggambilnya. Dalam hati Cunduk berkata, siapa saja yang menggambilkan teropong itu, kalau perempuan akan aku jadikan saudara, kalau pria akan aku jadikan suami. Namun, siapa sangka, yang mengambilkan adalah seekor anjing. Cunduk kaget, dan terdiam, sekaligus bersedih dan menyesal atas ucapannya. Akan tetapi, ternyata anjing tersebut adalah jelmaan dari Bandung. Anjing itu pun berbicara, menjelaskan bahwa dirinya adalah Bandung Bondowoso. Cunduk pun kaget, dan lantas memeluk suaminya. Waktu pun berlalu, tiba-tiba perut Cunduk sakit tanda sang jabang bayi hendak keluar. Mbok Denok sampai rumah dan kaget, Cunduk telah memiliki bayi, dan ditemani oleh seekor anjing. Lantas Mbok Denok bertanya, ini anak munduk, mau dikasih nama siapa? Joko Kalang, jawab Cunduk. Singkat cerita Joko Kalang pun mulai dewasa, ia tumbuh bersama ibu, Mbok Denok dan seekor anjing, yang tentu saja jelmaan ayahnya. Pada suatu hari, perang kembali berkecamuk, antara Doho dan Kahuripan. Kerajaan Doho, membuka sayembara, bagi siapapun yang mampu mengalahkan Senopati Kahuripan akan diberikan imbalan. Joko Kalang pun meminta izin kepada ibunya, berangkat ke medan perang. Karena anak sematawayang, Cunduk tidak mengizinkannya. Joko Kalang pun memaksa, hingga perdetan sengit pun terjadi. Joko Kalang yang tidak bisa dibendung, berangkatlah dia ke medan perang sambil Cunduk memberikan teropong sebagai jimat. Cunduk menangis, dan datanglah anjing jelmaan Bandung, menenangkan Cunduk, dan berjanji dengan segenap jiwa akan melindungi Joko Kalang. Anjing pun berhasil menyusul Joko Kalang, menggigit baju Joko Kalang dan menyeret untuk diajak pulang. Joko Kalang yang marah, akhirnya dengan teropong dari ibunya ditusukkan ke anjing tersebut. Anjing jelmaan Bandung pun meninggal karena teropong merupakan alat pusaka dari Cunduk alias Roro Jonggrang. Roh Bandung Bondowoso pun keluar dari anjing, karena sudah berjanji dengan istrinya, dan sekaligus ingin menjaga putranya. Roh Bandung masuk ke dalam jiwa Joko Kalang. Sampailah Joko Kalang ke medan perang, singkat cerita dia mampu mengalahkan Senopati Kahuripan. Lantas datanglah Prabu Damarmaya, memberikan selamat. Akan tetapi datanglah seorang wanita, yang menangisi kematian Senopati tersebut. Tidak disangka-sangka ternyata wanita tersebut adalah adik dari Prabu Damarmaya, yang dulu kabur dari Pengging karena Prabu Damarmaya mengajak Prabu Damarmaya mendekat dan menyebutnya mengajukan syarat, bahwa dia mau kembali ke Pengging asal orang yang membunuh suaminya harus dihukum mati. Joko Kalang pun ditangkap dan diarak untuk dihukum mati gantung. Cunduk atau Roro Jonggrang, yang mendengar peristiwa tersebut, dia berlari dan mengejar putranya. Singkat cerita, sampailah Jonggrang di tempat penghukuman anaknya, di mana Joko Kalang sudah digantung, dengan perintah Prabu Damarmaya. Prajurit, gantung, jangan Romo, teriak Jonggrang sambil bersimpuh, di hadapan Prabu Damarmaya. Prabu Damarmaya pun kaget, Jonggrang, kenapa kamu menangis, ayo bangun. Jonggrang melihat ke arah Joko Kalang.
Yang betapa kagetnya, jasad Joko Kalang telah hilang, tinggallah pakaiannya saja. Karena jasad Joko Kalang dibawa oleh ayahnya Bandung Bondowoso yang Mokswa. Kalang, Jonggrang menangis. Romo, anak tadi, adalah anak saya, anak Bandung Bondowo, putramu. Jagat Dewa Batoro, Nduk, Jonggrang, maafkanlah saya, yang telah memisahkan kamu dari suamimu, dan kini anakmu. Tamat. Konon prosesi pemakaman Joko Kalang, hanya dibakar pakaiannya saja, dan dibuatkan rumah-rumahan. Prosesi pemakaman tersebut berlangsung hingga kini di kalangan Wong Kalang yang berada di Rowosari, Kendala. Wong Kalang adalah suku yang kuat, suku yang menjadi andalan dalam pembuatan candi-candi sekaligus prajurit yang kokoh di medan perang. Wong Kalang yang hidupnya nomaden, konon di sejumlah wilayah masih terdapati suku Kalang, misalnya di Ulujami, Pemalang.